Ya, shalom semuanya. Kita kembali dalam bahasan Torah bagian ke-34, Parashat Nazo. Ya, kita akan bahas pasal yang kelima tentang hukum kecemburuan ya. Pasal kelima ini juga dikenal sebagai pasal sotah atau perempuan istri yang bandel. Kalau saya baca di Habat.com judulnya istri yang bandel. Ya. Nah, tapi nanti pada saat akhir ya parasa ini nanti ternyata kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu adil ya. Tuhan itu adil ya. Jadi ya mari kita dengarkan. Bilangan 5, 11 sampai 14. Hasan berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya dan laki-laki lain tidur dan berhubungan dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia. Dia tidak ketahuan atau kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Jadi di sini katakan bahwa mungkin suaminya melihat kok kenapa ini kok istri saya kok akrab sekali dengan laki-laki itu. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi sudah diperingatkan tapi kok masih lagi. Akhirnya curiga lama-lama cemburu. Nah, untuk mengatasi hal ini maka laki-laki itu harus membawa istrinya kepada imam, ya. Sudah katakan bahwa pasal ini juga dikenal dengan pasal sotah, ya, sotah istri yang ya begitu. Nah, sotah adalah seorang wanita yang bertindak dengan cara yang sesat sehingga menyebabkan dia dicurigai telah berzinah. Yaitu dia sudah diperingatkan oleh suaminya tentang hubungannya dengan laki-laki lain, ya. Terus mereka berdua pergi sendirian, ya, dengan pria itu, ya. Kemudian Taurat menginstruksikan agar dia diuji dengan air pahit, ya. Kemudian laki-laki itu harus membawa istrinya kepada imam. Ia harus membawa persembahan untuknya 1/10 efa tepung jelai, tetapi tidak menuangkan minyak di atasnya atau membubuhkan kemenyan di atasnya, ya, karena itu adalah korban kecemburuan, korban yang mengingatkan akan kesalahan. Karena ngapa begitu? Biasanya korban sajian ya, korban untuk makan itu di atas 1/10 tepung jelai, efa tepung jelai itu harus dituangkan minyak. Setelah itu baru dibubuhkan kemenyan. Tapi ini tidak boleh. Dua hal itu tidak. Karena apa? Karena ini untuk korban kecemburuan. Ya, jadi kalau cuman 1/10 efa tepung jelai saja, ya itu seperti untuk makanan ternak, ya. Kenapa? Karena dia bertindak seperti binatang. Oleh karena itu persembahannya juga adalah pakan ternak. Kemudian imam harus mengambil air suci dalam bejana tanah liat dari tanah yang ada di lantai kemah suci. Imam harus mengambilnya dan memasukkannya ke dalam air. Kemudian kohen akan membuat wanita itu berdiri di hadapan Tuhan dan memperlihatkan rambutnya. Ya, jadi dia harus membuka hijab, kerudung. Dia harus membuka kerudung dan dia menggeraikan rambutnya. Ya. Kemudian ia akan memberikan ke tangannya persembahan makanan tadi, ya. Jadi imam akan memberikan persembahan ini ke tangannya. Kemudian sumpah berikut kemudian diberikan kepada sotah ya, wanita yang tadi ini, ya. Jika tidak ada orang yang tidur denganmu dan kamu tidak tersesat sehingga menjadi najis kepada orang lain yang menggantikan suamimu, maka engkau akan diampuni melalui air pahit yang mendatangkan kutukan. Tapi jika engkau sesat kepada orang lain selain suamimu dan kamu telah dicemarkan, semoga Tuhan menjadikan engkau sebagai kutukan dan sumpah di antara orang-orangmu. Air pembawa kutukan ini akan masuk ke dalam perutmu dan menyebabkan perutmu membengkak dan paha pecah. Wanita itu harus berkata, amin, amin.
Nah, kemudian sumpah tersebut kemudian akan ditorehkan pada gulungan perkamen, ya, dengan nama Hasem, ya, nama Hasem 4 huruf yang kudus itu, ya. Dan gulungan tersebut ditempatkan di dalam air pahit sampai tulisan tersebut terhapus, ya, sehingga terhapus betul-betul. Nama Hasem juga terhapus. Kemudian istri yang bandel itu kemudian diberi untuk meminum air tersebut, ya. Jadi setelah membakar persembahan kecemburuan, wanita itu akan minum air. Jika dia betul-betul tidak melakukan hal-hal yang tercemar, seperti yang dituduhkan, tidak akan terjadi apa-apa. Dan dia bebas untuk melanjutkan hidup bersama suaminya. Jika dia tercemar dan najis, air akan mulai berpengaruh. Wajahnya berubah menjadi hijau, matanya melotot, dan organ-organnya membengkak. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat gejala-gejala ini, mereka akan berteriak agar dibawa keluar. Sebab rasa sakit itu akan menyebabkan dia mengalami menstruasi. Ya, dan ini dilarang di pelataran bait suci hal ini, ya. Kita tahu bahwa hal itu dilarang. Kemudian perutnya membuncit, organ-organ seksualnya pecah, dan kematian pun datang. Nah, pada saat yang tepat itu secara ajaib, laki-laki yang berselingkuh dengan perempuan ini, ya, juga akan mati dengan cara yang sama. Tadi saya katakan, ya, Hasem adil, ya, bukan perempuan ini saja, ya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia sedang berpesta, dimanapun dia sedang bersuka cita pada saat itu dia pun akan mengalami hal yang sama. Wajahnya menghijau, perutnya pecah, kemaluannya juga pecah, ya. Kenapa? Karena kata terkutuk, ya, me'arerim, ya, itu memiliki gematria 2 kali dari 248. Ya, jadi sesuai dengan 2 kali jumlah organ dalam tubuh manusia. Jadi wanita ini, istri ini, perempuan ini dengan pasangannya juga akan mati. Yalkut Raufuni. Namun perhatikan, tes air pahit ini efektif hanya jika suaminya bebas dari dosa. Ya, saya katakan tadi Hasem Matil. Jadi kalau suaminya ini betul-betul tidak punya dosa, dia silakan lapor. Tapi perhatikan baik-baik, kalau suaminya ini tidak bebas dari dosa, khususnya jika dia tidak pernah berdosa secara duniawi, ketika hal sebaliknya terjadi, air tidak menimbulkan reaksi. Jadi suaminya yang cemburu ini ketika melaporkan kepada imam, ya, tetapi dia juga punya dosa, ya. Nah, air pahit yang dari imam ini sudah diminum oleh istrinya, itu tidak akan terjadi apa-apa, ya. Karena ya suaminya juga punya dosa secara duniawi. Karena itu, jika suami tahu bahwa dia tidak bebas dari dosa, dia tidak akan memaksa istrinya untuk mengambil ujian ini. Jangan sampai dia dikenakan hukuman yang mengerikan karena telah menyebabkan nama besar, nama kudus Hasem terhapus secara sia-sia, ya. Nah, kalau suaminya juga punya dosa, maka tidak akan terjadi apa-apa, ya, terhadap istrinya. Air pahit itu tidak akan mengakibatkan hukuman yang mengerikan juga untuk istrinya. Nah, kalau sudah demikian, suaminya pasti kan uring-uringan. Pasti dongkol kan? Dia tanya, wah, ini benar tidak hukuman ini? Ya? Ini benar tidak? Tapi saya mau sampaikan satu hal, surga tidak bisa dibohongi. Di tempat gelap dimanapun juga dosa dilakukan. Di lubang batu mana dosa itu dilakukan, itu semuanya terang benderang di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kalau hal ini terjadi, ya, karena suaminya punya dosa, maka wanita ini kan tidak akan mengalami hukuman atau kutukan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, takutnya ini wanita ini, istri ini akan menjombongkan diri kepada teman-temannya, ya, bahwa saya sudah lakukan zina dan sudah minum air, tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Nah, dia akan cerita ke teman-temannya. Nah, akhirnya teman-temannya juga nanti akan berpikir, oh, nggak apa-apa kalau begitu, tidak terjadi apa-apa kok, oh, aman. Nah, karena alasan ini dan berbagai pertimbangan-pertimbangan, ya, karena ketika itu
para suami secara terbuka mereka bebas memilih mau lapor atau tidak, ya. Akhirnya Sanhedrin menghapuskan ujian ini atau tes air pahit yang ini, ya. Nah, hukum tersangka bezina juga menetapkan bahwa jika seseorang wanita menolak untuk minum air, dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Suaminya menceraikannya dan tidak menerima kontrak pernikahan atau ketubah. Tetapi jika wanita itu tidak menjadi najis atau tidak tercemar, artinya tidak berselingkuh, dan dia tahir, dia akan dibebaskan dan melahirkan benih. Ya, bilangan 5 itu 8. Nah, di sini Tuhan mengkompensasinya atas penghinaannya. Jadi Tuhan mengganti rugi karena telah dihina. Jika dia mandul, dia akan mengandung dan melahirkan. Jika dia melahirkan dengan kesakitan, dia akan melahirkan dengan mudah. Jika dia dulu melahirkan anak-anak yang tidak menarik, dia sekarang akan melahirkan anak-anak yang cantik dan luar biasa. Yerusalem Talmud, Sota 3, ayat 4. Tadar Rabba, Shabbat Shalom.